saudara terkasih, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan kembali dalam ibadah kita. Mari kita nyanyi satu pujian, Kami Memuji Kebesaran. Pagi hari ini kami boleh kembali datang beribadah, menaikkan pujian kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan penuh syukur. Urapi kami yang melayani pujian, dan kami semuanya diberkati lewat puji-pujian. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian, besar dan perkasa Allah kita.
ini, mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita nyanyi satu pujian, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Benarlah Tuhan, firman-Mu sungguh ajaib, memberi jawaban buat kami dalam setiap persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Pimpin kami Tuhan untuk kami dapat mendengar firman-Mu hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Engkau berbicara lewat hamba-Mu, sehingga firman meneguhkan kami untuk kami tetap kuat menghadapi setiap apapun yang kami jalani. Pujilah nama-Mu, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terdapat dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 3 dan 4. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Puji Tuhan. Di ayat ini Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, yang saya tekankan di ayat yang ketiga. Di situ dikatakan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Di situ dikatakan di ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Sadar atau tidak disadari, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, pasti Tuhan membedakan
asal kita hidup sungguh-sungguh takut menurut akan perintah Tuhan. Sehingga pasti di situ kita akan rasakan dan menikmati akan kebaikan Tuhan. Ya, bisa menikmati, mengecap kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita merenungkan saat-saat seperti sekarang ini dalam kondisi pandemi, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beraktivitas. Itu salah satu bukti kecil bahwa kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Tapi apakah hanya sampai di situ titik? Ya sudah mengecap kebaikan Tuhan, ya sudah. Saya masih sehat, saya masih bisa memuji Tuhan, saya masih bisa bekerja. Hanya putus sampai di sini? Tidak. Tetapi kita akan belajar dari satu contoh dalam firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca dari Injil Lukas 17. Di situ diceritakan tentang 10 orang kusta. Bapak Ibu tahu pada zaman dahulu kalau orang kusta itu akan dikucilkan. Nah, ketika 10 orang kusta itu datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hanya berkata, melihat kepada 10 orang kusta itu, dan dia hanya menyuruh, pergi kamu perlihatkan dirimu kepada imam. Nah, ke 10 orang kusta ini pergi. Dia dengar perintah Tuhan, dia pergi, dia datang kepada imam. Tetapi sementara mereka berjalan, ke 10 orang kusta ini sembuh semuanya. Berarti 10 orang kusta ini sudah menikmati, sudah mengecap akan kebaikan Tuhan. Tetapi di ayat di Injil Lukas situ di ayat 15 dikatakan dari 10 orang kusta itu hanya 1 orang yang kembali dan memuliakan nama Tuhan. Nah, coba saya dan saudara merenungkan bagaimana dengan kita semua. Kalau kita merasa Tuhan itu murah, sudahkah saya dan saudara seperti 1 orang yang sembuh dari kusta itu? Kalau Bapak Ibu baca di Injil Lukas, orang itu adalah orang Samaria. Yang dia lakukan, dia kembali kepada Tuhan dan dia memuliakan nama Tuhan. Tadi kita sudah nyanyi pujian besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Sudahkah hal itu saya dan saudara kerjakan? Kalau kita betul-betul merasakan sudah mengecap kebaikan Tuhan. Dan kalau saya baca di dalam terjemahan lama dikatakan, jika kamu sudah rasa bahwa Tuhan itu murah, datang. Sudahkah saya dan saudara datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan sebagaimana 1 orang kusta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan? Bukan hanya sekedar datang. Kalau Bapak Ibu baca di ayat 16 dari Injil Lukas 17, di situ dikatakan orang kusta itu dia tersungkur di kaki Yesus. Kenapa dia sampai tersungkur di kaki Yesus? Karena dia merasa, orang Samaria ini merasa, siapa saya ini Tuhan? Saya ini orang yang tidak layak, bukan orang pilihannya Tuhan. Tetapi Tuhan masih mau menyembuhkan saya. Tuhan masih mau melawat saya. Itu yang ada dalam hati si seorang kusta tadi. Sehingga dia datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Karena dia merasa dia tidak layak mendapatkan pertolongan. Bagaimana dengan saya dan saudara saat pagi hari ini? Firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Jika kamu sudah rasa bahwa Tuhan itu murah, maka datanglah pada Yesus sebagai batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia
buat saya dan saudara. Bukti kebaikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sampai detik ini di masa-masa pandemi sekarang, itu satu bukti nyata kebaikan Tuhan. Apakah Tuhan tidak murah sama saya dan saudara? Amat sangat murah kasih-Nya, amat sangat murah kebaikannya. Tapi apa yang saya dan saudara lakukan? Apakah kita seperti 9 orang kusta itu kita tinggalkan? Oh, yang penting saya sudah sembuh. Oh, yang penting saya sudah ditolong. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, di ayat ketiga, kita renungkan bersama-sama. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dalam terjemahan lama dikatakan, jika kamu sudah rasa bahwa Tuhan itu murah, datang. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyi satu pujian lama yang mengatakan, ya Allah baik bagiku. Dia baik buat saya dan saudara. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. batu yang dibuang itu Tuhan, tetapi kami yakin dipermuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, berkati hambamu, berkati kami semua, biar firman ini Kau materaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akhiri kepada kami pagi hari ini Kau penuh syukur karena Tuhan berkat damai jatah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Putra yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.